Dalam memulai usaha beternak entok, perlu dibutuhkan perencanaan yang matang, terutama dalam hal pembibitan atau pembesaran. Perlu diketahui sistem pembibitan dan pembesaran tersebut sama-sama menguntungkan dan juga sama-sama memiliki resikonya masing-masing. Bagi peternak entok yang masih pemula, tentu sangat penasaran dengan hal tersebut. Di video kali ini saya akan membahas tentang beternak entok dalam sistem pembibitan dan pembesaran. Dari kedua sistem tersebut, lebih untung yang mana antara ternak entok dengan sistem pembibitan ataukah pembesaran? Seperti biasa, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang ternak entok dengan sistem pembibitan. Di dalam sistem pembibitan ini memang terlihat lebih menguntungkan karena perputaran uangnya lebih cepat dan tidak beresiko pada kematian. Entok yang baru menetas kita bisa langsung jual anakannya, tetapi bukan berarti dalam sistem pembibitan ini tidak banyak kendala. Tentu banyak kendala yang harus dihadapi oleh para peternak dengan sistem pembibitan ini. Kendala yang pertama adalah adanya produksi dari indukan entok yang kurang maksimal, yaitu indukan entok yang bertelurnya lebih sedikit atau juga bertelurnya banyak akan tetapi yang menetas cuma sedikit. Jika terjadi hal tersebut, tentu saja keuntungan yang kita dapat juga sedikit. Kemudian kendala yang kedua adalah lamanya indukan entok bertelur kembali setelah menetaskan, dan ini yang sering sekali dialami oleh para peternak entok. Karena sifat entok dan ayam memang berbeda, karena jika pada ayam kita liarkan setelah menetaskan telurnya dan anaknya kita pisahkan, maka dengan jarak 2 minggu ayam sudah bisa bertelur kembali. Tetapi pada entok terkadang sampai sebulan lebih setelah menetaskan belum tentu dia akan bertelur kembali. Selanjutnya adalah kendala penetasan. Dalam penetasan ini entok membutuhkan waktu 35 hari masa mengeram, dan jika bertelur 14 butir berarti 2 minggu, dan masa renggangnya sebulan baru bertelur kembali. Jadi membutuhkan waktu 79 hari untuk bisa menghasilkan tetasan, dan itu cukup memakan waktu yang lama. Untuk itu saya sarankan jika kita beternak sistem pembibitan, untuk lebih bagusnya kita mempunyai mesin tetas supaya produksi anakan entok yang dihasilkan lebih cepat dan biaya pengeluaran pakan lebih sedikit. Tentu keuntungan yang bisa kita dapatkan pasti lebih banyak dan dengan perputaran waktu yang lebih cepat. Selanjutnya yang terakhir adalah kendala pemasaran. Dalam pemasarannya, sistem pembibitan ini memang gampang-gampang susah karena targetnya adalah para peternak pemula atau calon peternak yang sistem pembesaran, dan tentu peminat peternak atau calon peternak tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan minat konsumsi, karena kebanyakan orang lebih suka tinggal makan daging entok daripada harus repot-repot untuk ternak. Berbeda jika menjual dengan sistem pembesaran. Pada sistem pembesaran daging entok lebih mudah dalam hal pemasaran, bisa melalui pengepul atau juga bisa langsung dijual di pasar dan rumah-rumah makan yang setiap harinya membutuhkan daging entok untuk dikonsumsi.
Yang selanjutnya kita bahas ternak entok dengan sistem pembesaran. Pada sistem pembesaran ini, perputaran waktunya memang lebih lama jika dibandingkan dengan ternak entok sistem pembibitan. Sistem pembesaran pastinya kita juga akan mengeluarkan biaya pakan yang banyak dan juga membutuhkan tempat atau kandang yang luas untuk merawat atau membesarkan anakan entok. Jika terjadi banyak kematian dalam ternak sistem pembesaran ini, tentu kita akan mengalami kerugian yang banyak. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah lebih menguntungkan mana antara beternak entok sistem pembibitan dibandingkan dengan sistem pembesaran? Jawabannya adalah semua sama-sama menguntungkan jika kita bisa mengatasi semua kendala dari kedua sistem tersebut. Tergantung peternak sukanya atau nyamannya mau beternak pada sistem yang mana. Demikian tadi adalah sedikit ulasan dari ternak sistem pembibitan dan pembesaran. Jadi kita tidak usah ragu lagi memulai usaha entok. Semoga video ini dapat menginspirasi kita dalam usaha beternak entok. Semoga bermanfaat.